Gangguan nyeri haid dan PCOS. Gangguan menstruasi yang menjadi penyebab ketidaksuburan organ reproduksi pada wanita biasanya ditandai dengan adanya kelainan yang terjadi pada siklus menstruasinya, seperti terjadinya nyeri haid dan PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome yang dapat menghambat terjadinya kehamilan. Apa menstruasi itu? Menstruasi adalah suatu fase peluruhan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir karena sel telur tidak dibuahi. Saat menstruasi, durasi dan volume perdarahan pada masing-masing wanita akan berbeda-beda. Menstruasi yang normal akan terjadi dengan siklus haid normal rata-rata 28 hari dan masih dianggap memiliki haid normal jika siklusnya 25 hari sampai 35 hari. Haid berlangsung selama 3 hari sampai 1 minggu. Volume darah normal rata-rata sekitar 30 sampai 40 ml per bulan. Waktu ovulasi atau saat indung telur melepaskan sel telurnya pada siklus haid yang normal akan selalu datang di hari ke-14, tepat di pertengahan siklus. Masa ovulasi juga sering disebut sebagai masa subur. Pada saat menstruasi, kadang timbul nyeri yang terjadi karena kontraksi otot rahim yang cukup hebat, sehingga mengakibatkan sel-sel rahim kekurangan oksigen atau hipoksia dan mengeluarkan substansi kimia yang disebut dengan prostaglandin. Ketika zat kimia dilepas dari dinding rahim, kekuatan kontraksinya bertambah dan memicu peradangan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya nyeri perut dan kram perut. Nyeri pada saat haid terkadang tidak teridentifikasi. Kondisi ini disebut dysmenorrhea yang dapat disertai oleh gejala-gejala lain seperti mual, muntah, sakit kepala, nyeri pada punggung, dan diare. Nyeri haid yang berlebihan dapat menjadi indikasi terhadap adanya penyakit yang mengganggu kesehatan organ reproduksi wanita, seperti kista ovarium, kantong berisi cairan yang tumbuh di sel telur atau ovarium, endometriosis, jaringan abnormal yang berkembang di luar lapisan rahim, fibroid di rahim, tumor jinak, penyakit radang panggul, termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang menginfeksi rahim, tuba falopi, ovarium. Adenomiosis, suatu kondisi di mana lapisan rahim tumbuh ke dalam dinding otot rahim. Dan pengobatan yang akan diberikan oleh dokter disesuaikan dengan penyebabnya, mulai dari pemberian obat-obatan hingga tindakan operasi. Setiap wanita dianjurkan untuk memperhatikan atau mencatat siklus menstruasinya agar dapat segera menyadari jika muncul kejanggalan tertentu yang menandakan adanya masalah kesehatan reproduksinya. Misalnya, siklus menstruasi yang tidak teratur, masa menstruasi menjadi lebih jarang terjadi atau berkepanjangan. Contohnya, periode menstruasi menjadi lebih panjang, yaitu lebih dari 35 hari hingga 45 hari atau lebih. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengalami menstruasi. Kondisi ini yang disebut amenorrhea. Hal ini bisa terjadi karena indung telur yang mengembang dengan terlalu banyak cairan atau folikel, sehingga sel telur gagal terlepas secara teratur. Amenorrhea biasa terjadi secara natural pada usia sekitar 50 tahunan, yaitu pada masa menopause. Tapi bisa juga terjadi pada wanita usia produktif, karena adanya gangguan atau kelainan pada organ reproduksinya. Salah satunya yang mengarah pada PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, kebanyakan wanita tidak menyadari bahwa mereka terindikasi PCOS, sampai saat mereka mencoba untuk hamil dan tak kunjung berhasil. Baru dicarikan solusi penyembuhannya. Apa itu PCOS? Sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah suatu gejala ketidakseimbangan hormon yang terjadi karena terganggunya fungsi ovarium pada wanita yang berada di usia subur. Sampai saat ini, penyebab pasti PCOS belum diketahui, tapi diduga ada hubungannya dengan ketidakseimbangan hormon. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu PCOS.
1. Hormon yang tidak seimbang. 2. Resistensi insulin. 3. Riwayat PCOS dalam keluarga. PCOS adalah salah satu penyebab utama infertilitas pada wanita. Meskipun ia berada dalam usia yang ideal untuk bereproduksi atau usia subur. Penderita PCOS biasanya akan sulit hamil karena menstruasi yang tidak teratur. Menstruasi terjadi lebih jarang atau tidak setiap bulan. Menstruasi berkepanjangan atau tidak selesai-selesai. Umumnya penderita PCOS masih memiliki sel-sel telur yang sehat, sehingga seringkali dokter melakukan pengobatan hanya membantu mengembalikan siklus haid ke jalur yang benar. Penanganan yang ditempuh oleh penderita PCOS adalah 1. Terapi hormon. 2. Pembedahan kecil dengan LOD atau laparoscopic ovarian drilling. 3. Mengubah gaya hidup. Jika mengalami gejala atau keluhan seperti di atas, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Penanganan yang tepat nyatanya dapat mengurangi akibat yang ditimbulkan dari penyakit dan kelainan ini. Di Klinik Fertilitas Tiara Cita dan Graha Amerta akan selalu ada harapan.